Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Zahwa Nurmala. Video kali ini saya akan membuat tutorial singkat berkebun di rumah yang cocok untuk pemula. Simak terus ya. Berkebun di rumah selain akan memperindah tampilan, ternyata juga memberikan banyak manfaat untukmu. Aktivitas ini cocok untuk mengisi waktu luang sekaligus menjadi ajang stress release. Ada 5 langkah yang akan saya jelaskan. Langkah pertama, berkebun di rumah yang perlu kamu ikuti adalah memilih tempat yang cocok. Pilih terlebih dahulu lokasi mana yang ingin kamu jadikan kebun. Apakah kamu ingin menanam tanamanmu di halaman depan rumah atau di belakang rumah? Pastikan juga ketika menentukan lokasi, kamu harus mempertimbangkan akses sinar matahari. Jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di lokasi tersebut, hingga kondisi tanah. Jangan sampai kamu memilihnya secara acak, karena dalam berkebun ada beberapa faktor yang mesti kamu perhatikan. Seperti beberapa tanaman memerlukan sinar matahari yang cukup, sehingga bila tanaman di tempat yang teduh, maka tidak akan tumbuh dengan maksimal. Selain itu, beberapa tanaman juga tidak bisa ditanam di kontur tanah yang kering atau ditanam di bawah pohon yang lebih besar. Jadi, sebelum kamu memulai berkebun di rumah, cek dan pastikan terlebih dahulu lokasi yang cocok. Langkah kedua, yaitu mengolah lahan pekarangan. Sebelum memulai berkebun, lahan terlebih dahulu harus dibersihkan dari berbagai jenis tanaman yang tidak dibutuhkan. Selain itu, lahan pekarangan juga harus dipastikan terbebas dari bahan kimia dan residunya yang dapat merusak kesuburan tanah. Apabila tanah berwarna gelap dan gembur, artinya tekstur tanah sudah cukup baik, tinggal menambahkan pupuk kompos saja. Sedangkan jika tekstur tanah terlihat berwarna agak terang, pucat dan padat, maka kamu perlu melakukan pengolahan lahan secara insentif. Dengan melakukan penggemburan, bisa dicangkul dan ditambahkan dengan pupuk kandang atau pupuk kompos serta tambahan pupuk kimia secara insentif. Selama dapat memanfaatkan kompos atau pupuk kandang, maka penggunaan pupuk kimia akan dapat dihindari, karena pemakaian pupuk kimia dalam jangka panjang justru akan menyebabkan tekstur tanah menjadi rusak. Langkah ketiga yaitu menentukan jenis tanaman. Nah, kamu bebas memilih jenis tanaman apa yang hendak ditanam. Apakah kamu ingin menanam tanaman hias atau sayuran? Jika kamu ingin menanam jenis tanaman yang bermanfaat bagi keperluan rumah tangga sekaligus menambah gizi, maka bisa menanam tanaman sayur mayur. Ada banyak jenis sayur yang bisa kamu tanam apabila ingin berkebun di rumah, seperti ubi-ubian, cabai, tomat, dan lain-lain. Untuk tanaman sayur, lebih baik menanam sayuran yang relatif berumur pendek, sehingga cepat dipanen dan dapat segera dinikmati. Sementara untuk menambah estetika, pilihlah tanaman yang memiliki tampilan menarik, misal kangkung, bayam, dan lain-lain. Jadi, aktivitas berkebun di rumah selain menyediakan manfaat gizi, juga dapat memperindah rumah. Yang keempat, menentukan tata letak tanaman. Jika kamu menanam sayuran, tempatkanlah di sebelah timur agar memperoleh pasokan sinar matahari yang cukup. Sedangkan tanaman yang posturnya lebih besar dapat ditempatkan di sebelah barat, sehingga tanaman besar tidak menaungi tanaman yang lebih kecil pada pagi dan siang hari.
Karena pada prinsipnya beberapa tanaman memerlukan sinar matahari yang cukup sepanjang hari. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan jarak tanam, karena jika jarak tanaman terlalu dekat atau rapat, justru akan menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Langkah kelima, jangan lupa untuk memeliharanya. Seperti makhluk hidup pada umumnya, pemeliharaan tumbuhan merupakan hal yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Setelah menanam, jangan lupa menyiramnya, memberi pupuk, ataupun menyianginya. Nah, gulma yang sudah dicabuti bisa dijadikan sebagai pupuk organik dengan cara menguburnya dalam tanah. Hal ini dilakukan sebab proses tanaman yang terurai dalam tanah akan mampu meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu, pemberian air untuk tanaman juga harus diperhatikan, mengingat kekurangan pasokan air akan menyebabkan tanaman menjadi layu dan akhirnya pertumbuhan tanaman terhambat, sehingga kualitas hasil produksinya menjadi menurun. Nah, itulah tutorial singkat berkebun di rumah yang perlu kamu ketahui. Sejatinya, berkebun itu bukan sebuah hal yang sulit, asalkan kamu tahu caranya dan bersungguh-sungguh ketika merawatnya. Bagaimana? Tertarik untuk berkebun? Semoga video ini bermanfaat ya. Jika teman-teman suka video ini, like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.